Halo, selamat pagi Sobat Semanggi. Jumpa lagi dengan kita. Saya Dodi Rahmat dari Semanggi Holding, dan hari ini kita ketemu lagi nih dengan Pak Arman ya. Siap pagi Pak Dodi. Jadi kita ketemunya 3 bulan sekali nih Pak. Betul ya? Iya benar, hampir. Jadi kita pertemuan yang ketiga nih untuk podcast kali kita sharing ya, podcast sharing Semanggi. lah untuk Semanggi, untuk teman-teman Semanggi. Nah, Pak Arman, untuk sesi kali ini sebenarnya banyak sekali ya yang bahas, yaitu tentang bagaimana sebuah perusahaan itu bisa berjalan dengan cukup baik ketika sebuah prosesnya itu bisa terdeliver atau sampaikan dengan optimal. Nah, cara menyampaikan sebuah pekerjaan ya, satu tugas di dalam organisasi itu tentu tidak bisa hanya dari atasannya langsung. Ya, jadi perlu ada peran-peran di bawahnya, ada peran-peran supervisornya, peran-peran staff dan sebagainya. Nah, keterlibatan staff itu untuk melakukan suatu tugas itu bisa dilakukan dengan satu metode yang dinamakan dengan metode delegasi atau delegation. Nah, salah satu hal yang membuat bagaimana perusahaan itu bisa berkembang, bagaimana perusahaan itu bisa maju adalah ketika proses delegasi ini bisa berjalan dengan baik. Ya, oleh sebab itu ada salah satu yang umum di luar sana itu tentang kemampuan melakukan delegasi. Nah, itu salah satu soft skill atau kemampuan kemampuan, bukan kemampuan teknis, tetapi punya peran penting untuk keberhasilan sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, hari ini kita bicara ya, kalau kita bicara tentang delegasi itu kan panjang lebar Pak. Skopnya itu banyak. Luas ya. Luas, seperti Pak Arman tahu kan. Di dalam organisasi itu baik itu ada level delegasi dan sebagainya. Nah, bahasan kali ini kita pengen sharing nih dari Pak Arman, hanya 2 hal aja Pak. Tapi mungkin 2 hal ini menurut saya hal yang cukup penting ya dalam proses delegasi, yaitu bagaimana tools untuk melakukan delegasinya dan bagaimana tools itu bisa memastikan karyawan atau tim kita mampu atau bisa melakukan itu. Nah, hari ini kita bahas tentang salah satu toolsnya, yaitu RACI. Ya. Oke, RACI Matrix itu ya. RACI Matrix, RACI lah orang terkenal. Nah, dari Pak Arman nih Pak, boleh nggak cerita sebenarnya RACI itu seperti apa sih kalau yang Pak Arman tahu di organisasi Pak Arman? Apakah itu menjadi salah satu tools untuk melakukan delegasi ke timnya? Kemudian RACI itu seperti apa dan bagaimana implementasinya di tim Pak Arman? Oke, terima kasih Pak Dodi. Jadi intinya goalnya kita adalah bahas terkait sesi sharing kali ini ya Pak Dodi. Adalah namanya leader itu harus bisa mendelegasikan, karena ini sebuah organisasi, sebuah perusahaan yang kita tuju bukan superman ya, berarti super team. Super team ini gimana cara bentuknya? Banyak metode tadi yang disampaikan Pak Dodi ya. Salah satu yang kita akan coba sharingkan di sesi kali ini adalah RACI Matrix itu tadi. Ini secara teori diaplikasikan juga sudah sering, cuma mungkin butuh kedisiplinan atau konsisten. RACI sendiri coba kita sedikit kupas nih. Pada di RACI sendiri itu ada RACI ya, salah satunya yang pertama R itu responsible-nya. Accountable yang A itu hampir sama-sama bertanggung jawab, tapi bedanya responsible di sini adalah bertanggung jawab melaksanakan tugas, melaksanakan tugasnya yang harus menyelesaikan tugas tersebut. Yang di accountable-nya itu bertanggung jawab atas hasil tersebut. Selesai nggak selesai, hasilnya bagus atau tidak, menguasai tidak, tanggung jawab sih yang punya peran nanti di accountable-nya. Kemudian ada lagi yang C-nya adalah consult. Intinya itu orang yang punya keahlian di bidang mungkin proyek yang lagi kita kerjakan, tugas yang lagi kita lakukan, yang kita targetkan untuk segera selesai. Kita tuh butuh orang yang ahli untuk dapat masukan, arahan dan sebagainya ketika ada kendala maupun ketika memulai pekerjaan tersebut. Dan di huruf terakhirnya adalah I ya, informed adalah orang yang memang harus wajib diberitahu terkait perkembangan progres, kapan mulainya, sekarang sudah berapa persen, dan kalau ada kendala apa nih perubahan kebijakannya dan sebagainya. Itu sih kalau untuk definisi ya, pengetahuan terkait di RACI. Salah satu metode gimana kita membentuk super team, gimana kita mendelegasikan, karena itu leader harus punya
kemampuan memahami konsep ini agar bisa menerjemahkan ke timnya seperti apa. Salah satunya coba kuasai di matriks ini, Raci matriks ini. Itu sih baru kurang lebihnya untuk di definisinya ya. Nah, di Raci ini kan tadi kita tahu ya ada 4. Iya. Ketika kita melakukan delegasi itu harus ada 4 hal yang terlibat ketika kita mendelegasikan suatu tugas. Yang pertama adalah responsibility. Jadi siapa yang bertanggung jawab atas task tersebut atau tugas tersebut. Ya, kemudian accountability, siapa yang bertanggung jawab atas seluruh hasilnya, yang memonitor hasilnya. Kemudian C tadi consulted ya, consulted itu kepada siapa kita mencari minta arahan, masukan ya agar progres itu bisa berjalan sesuai dengan goalsnya. Kemudian yang I adalah inform, kepada siapa progres itu kita berikan laporannya, progresnya. Nah, apakah Raci itu Pak pengalaman Pak Arman itu ideal dilakukan di organisasi manapun atau ada di level organisasi tertentu? Jadi contoh misalnya apakah itu bisa untuk di level perusahaan sampai ke departemen sampai ke unit tugas seperti itu, atau hanya pada level-level tertentu yang biasa Pak Arman tahu? Oke, pada uniknya metode Raci ini memang tujuannya adalah dari skop kecil sampai skop besar itu bisa diimplementasikan, karena dia juga metode ini tuh menyederhanakan, memperjelas antar lintas divisi ketika melakukan suatu proyek yang sama, yang punya goal sama tapi harus dilakukan oleh beberapa divisi, jadi masih bisa dilakukan. Di skop kecil pun Raci ini ada beberapa bagian memang bisa dirangkap, tapi untuk di accountable ya, orang yang tanggung jawab atas hasil tersebut memang harus satu yang ditunjuk, jadi benar-benar yang bertanggung jawab hanya satu. Nah, tujuan tadi mungkin kalau ditanyakan bisa nggak diimplementasikan, karena dari sisi manfaatnya kalau dibilang di Raci ini bisa diimplementasikan ke segala lini perusahaan skop kecil besar, karena yang pertama manfaatnya itu biar nggak miskomunikasi, memudahkan komunikasi, karena jelas nih siapa yang ditunjuk untuk menyelesaikan ini, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang dibutuhkan ketika kita butuh arahan, itu jelas. Dan yang kedua biar nggak terjadi, kalau perusahaan itu besar ya, semakin banyak SDM, biar nggak terjadi over SDM. Proyeknya sebenarnya hanya butuh misalnya 2-3 orang, tapi di situ yang ngerjakan ada 10 orang. Nah, di sini kan ada yang misalnya kalau dibilang mubazir ya gitu. Nah, yang manfaat ketiga adalah biar nggak terjadi namanya overload dalam satu SDM. Jadi dia mengerjakan, dia tanggung jawab, dia juga masuk akan dengan arahan dia mencari sendiri. Nah, ini akhirnya numpuk. Nah, 3 hal tadi itu 3 poin manfaat utama terkait apabila kita menerapkan metode Raci ini baik di skop kecil maupun di skop yang besar. Jadi mulai dari satuan tugas yang paling kecil pun bisa kita terapkan sampai yang di level organisasi. Nah, mungkin di sini kan kita juga ingin teman-teman dari Sobat Semanggi ingin tahu juga nih Pak. Contoh implementasinya gimana sih Pak kalau di Raci itu? Jadi kan mungkin kita bingung ya, antara responsible, kemudian yang consulted, kemudian yang inform itu misalnya contohnya mungkin di satuan tugas yang terkecil nih, yang selama ini Pak Arman lakukan itu seperti apa biar Semanggi ini paham ya, tahu gitu kan implementasinya seperti apa. Oke, banyak contoh sebenarnya ya dari Raci ini, cuma kalau dari lingkup di SKI ya saya ambil salah satu contoh aja, misalnya ada proyek pengerjaan misalnya yang pasti rutin tiap bulan kita reportkan, salah satunya mungkin laporan bulanan ya, mungkin laporan keuangan seperti itu simpelnya. Mungkin kita bisa susun nih Racinya adalah siapa sih yang mengerjakan, berarti kan pastinya teman-teman di divisi FAT, si akuntingnya, si yang punya melakukan tugas akuntingnya. Jadi Raci yang pertama responsible ini harus dikerjakan oleh pelaksananya adalah tim FAT, ya kan. Yang bertanggung jawab penuh itu dari sisi, karena report ini diberikan kepada, kalau di kita adalah holding, berarti yang jawab penuh adalah mungkin saya selaku pimpinan di SKI. Nah, kemudian kalau butuh konsultasi, di holding menyediakan memfasilitasi beberapa ahli ya, contohnya di Pak Dodi di SA, di Pak Rendi ada sisi di keuangan. Nah, kita butuh masukan arahan dari Pak Rendi, itu konsultnya. Nanti informasinya ya tentu di Direktur Holding ya Pak Beni, yang butuh progres ini sudah sampai mana dan sebagainya.
Itu sih. Jadi contoh sederhananya seperti itu untuk yang project misalnya laporan keuangan. Oke. Nah, jadi yang mungkin bagi sebagian orang ya, mungkin Raci itu lingkupnya kalau di satuan tugas ya berarti itu aja orang-orangnya. Ternyata enggak ya, itu bisa lintas karena betul, karena kadangkala ketika kita ada di satuan divisi yang inform kan nggak, yang kita informasikan kan nggak mungkin timnya mereka, pasti ada siapa yang di atas yang bertanggung jawab di atasnya, termasuk ketika dia butuh konsultasi atau butuh konseling atas proyek itu kan nggak mungkin di level satuan tugas itu. Benar. Jadi bisa aja yang di atasnya. Jadi sebenarnya Raci itu bisa multi divisi, multi departemental ya, yang penting pada saat pendelegasian itu tugas-tugas dari masing-masing person, masing-masing divisi udah terdefinisi melalui Raci. Ya. Nah, ini ada satu hal yang menurut saya juga perlu kita perlu kita bukan waspada ya, saya bilang perlu kita ukur. Jadi ketika kita melakukan Raci gitu kan, tentu kan kita harapannya semua orang yang ada di dalam satu divisi itu memiliki kemampuan dan memiliki komitmen dan sebagainya. Nah, untuk membuat komitmen dan untuk mengukur komitmen dan kemampuan itu tentu kita akan ukuran atas komitmen dan kemampuan itu akan menjadikan kita siapa yang akan bertanggung jawab, ya kan, siapa yang accountability, siapa yang inform. Nah, ada satu metrik ya terkait dengan kemampuan seseorang, ya skillnya seseorang dan keinginan untuk menjalankan suatu tugas ya atau suatu tanggung jawabnya. Nah, ini dikenal dengan nama skill wheel. Ya mungkin kalau di Sobat Semanggi sudah familiar, tapi mungkin yang di luar dari Sobat Semanggi mungkin belum tahu mengenai skill wheel. Nah, istilahnya skill wheel metric atau mengukur antara kemampuan ya dan kemampuan dan keinginan untuk berubah. Nah, menurut Pak Arman, seberapa penting sih seseorang yang memiliki skill atau will itu bisa mengimplementasikan atau bisa melakukan bisa diberikan delegasi yang tepat gitu, Pak? Iya. Jadi ini masih keterkaitan ya. Nah, kalau dilanjutkan sedikit terkait tadi yang Raci ya, gimana kita cara metode Raci ini diaplikasikan di tim kita. Yang pertama pastinya kita identifikasi dulu job apa yang mau dikerjakan. Itu salah satunya. Yang kedua adalah identifikasi SDM-nya, siapa yang mau ditunjuk. Nah, dalam penunjukan ini kita bisa menggunakan metode yang disebutkan tadi. Mungkin kalau dibilang metode mau dan mampu ya, will dan skillnya, kemampuannya, skillnya seperti apa, kemauannya, willnya seperti apa. Nah, ini yang memang harus leader harus benar-benar pahami konsep ini sehingga kita itu nggak salah tunjuk ya, nggak salah mendelegasikan tugas sehingga keterlambatan, overdue ya, terlewat datanya dicanangkan itu nggak terjadi. Nah, skill wheel ini membantu banget leader untuk mendelegasikan tugasnya. Tugas oleh ini gini, biasanya tugas bukan mendelegasikan tanggung jawab, kan tanggung jawab tetap di leadernya. Nah, mendelegasikan tugas ini harus tepatnya itu kita akan melihat dari matriks skill wheel. Kita nilai dari kemampuannya nih sejauh mana, ya kan? Kita punya beberapa parameter sebenarnya untuk menilai skill dan beberapa parameter menilai will. Nah, ketika ditemukan suatu titik, itu titik tengahnya, kita akan tahu ini memang sudah punya skill untuk dikerjakan tugas tersebut atau tidak. Karena semua hasil punya cara tersendiri untuk membantu tim kita bisa mencapai titik yang terbaik di antara penggabungan skill wheel ini sih. Ya, betul. Jadi skill wheel ini salah satu metode juga bagaimana kita memastikan proses Raci itu berjalan dengan baik gitu kan. Karena bukan tidak mungkin ketika di satu unit tugas kita justru memberikan tools Raci tapi kita tidak mengukur siapa yang layak untuk diberikan tanggung jawab itu, diberikan peran itu, sehingga justru alih-alih kita mendelegasikan tugas itu berharap mendapatkan hasil yang terbaik, justru kebalikan gitu ya, seperti pisau
dua sisi gitu Iya. kan. Jadi justru membahayakan karena bisa mengurangi bisa menghambat proses bisnisnya. Nah, salah satu hal yang kita mungkin sudah bergerak sedikit nih Pak ke skill wheel metric gitu kan. Skill wheel itu kan seperti tadi Pak Arman itu ada istilah yang menurut saya menarik yang namanya mau dan mampu. Jadi ada orang yang mau tapi dia tidak mampu. Nah, kemudian ada yang mampu tapi dia tidak mau. Ada yang mau dan mampu, ada yang tidak mau dan tidak mampu. Ya, jadi kalau skill wheel itu ada empat metrik, empat kuadran gitu kan. Nah, di masing-masing kuadran itu kan tentu ada bukan resiko tapi ada konsekuensi ya ketika kita memiliki tim ada di masing-masing kuadran tadi. Yang pertama yang tidak mau dan tidak mampu. Kemudian ada yang mau tapi tidak mampu, ada yang tidak mau tapi dia mampu, kemudian ada yang mau dan mampu. Nah, kalau yang mau dan mampu udah kita nggak usah tanya kan. Kita bilang sebagai orang yang memang nilai ini disebutnya adalah star performer. Nah, di SKI sendiri Pak, penerapan skill wheel terhadap pengembangan karyawan ini di luar yang delegasi tadi ya kan, delegasi kita tadi udah sampaikan metode itu. Kemudian bagaimana ketika ada seseorang yang karyawan ketika ada di kuadran yang tadi misalnya tidak mau dan tidak mampu, kemudian ada yang di kuadran yang dia mau berbuat, willnya bagus tapi skillnya nggak ada. Nah, itu treatment apa yang selama ini supaya pada saat dilakukan delegasi itu bisa berjalan dengan baik? Di antara 4 kuadran itu misal ya, kita di perusahaan pasti punya proyek jangka panjang, jangka pendek. Kalau yang jangka pendek mungkin harus dilakukan segera, yang mau nggak mau biar proyek kita bisa selesai dengan baik adalah menunjuk orang yang ada di kuadran mau dan mampu, yang sudah memiliki skillnya ada dan willnya juga Nah, tapi apabila kita memang mempunyai SDM yang ada di kuadran misalnya, dia skillnya belum bisa tapi kemauannya ya kan kemauannya tinggi, itu adalah treatmentnya treatmentnya ketika kita punya SDM yang memiliki kemauan yang tinggi tapi skillnya mungkin kurang betul sampai standar, itu bisa dengan treatment dengan cara mungkin mentraining. Jadi banyak mungkin orang-orang fresh graduate terutama yang dia punya kemauan tinggi untuk belajar, mau mengakui bahwa saya belum sanggup mengerjakan ini tapi saya ingin menyelesaikan, ingin ahli. Yaitu perusahaan bisa mentraining ya, baik mentraining dari leadernya ataupun training eksternal ya kan. Misalnya kita ikutkan kursus atau mungkin ikutkan seminar dan sebagainya. Itu yang untuk jadi ke training untuk yang benar-benar skillnya harus dinaikkan karena secara kemauan dia sudah gitu sih. Terus lanjut ke kuadran yang lain, sisi yang lain, ketika kita memiliki SDM yang setelah kita ukur ya, dia kemauannya rendah tapi skillnya tinggi, bisa ngerjain tapi nggak mau ngerjakan kita atau gagahan. Nah ini kan, ini memang sedikit susah karena mungkin secara skill dia bisa, tapi karena saking bisanya dia ngerasa ya buat apa nanti aja, atau bahkan sehingga membuat leader yang punya target atau goal ini kesusahan juga untuk mengejar deadline. Nah, ini treatmentnya dengan cara mengajak face to face, heart to heart, counseling ya kan, counseling itu duduk bersama, kira-kira apa sih yang menghambat faktor dia untuk tidak mau mengerjakannya, padahal dia memiliki skill di situ. Itu yang perlu dimiliki oleh leader, skill menggali informasi ya. Jadi nggak salah ngasih resep nih, kira-kira apa sih di sisi apa yang dia mungkin kenapa kok tidak semangat mengerjakan hal tersebut, padahal dia bisa. Itu yang harus kita gali ya, karena entah dari sisi mungkin dia ada negosiasi, ingin di challenge kan, atau dia ingin suasana kerja seperti apa, atau dia ingin tambahan fasilitas seperti apa, atau bahkan ya dia mungkin ingin di appreciate, seperti itu sih yang kita butuh coaching dan counseling bersama SDM yang terkait, itu sih berarti. Ya. Tapi PR yang paling berat itu ada di kuadran yang satunya Pak. Udah nggak mau, udah nggak mampu. Ini kalau di istilah SR itu namanya dead wood, jadi kayu mati, jadi dia apa-apain nggak bisa.
Nah ini mungkin saya sharing aja kalau apa ini karena menarik sih Pak, untuk kuadran yang terakhir itu karena banyak juga yang mengalami kondisi ini, nggak cuma di corporate di sekitar kita, tapi banyak sekali ketika dia nggak mampu juga. Nah istilahnya kalau di SR itu berarti ada kesalahan pada saat kita melakukan rekrutmen di awal. Tapi kan ketika itu udah terjadi, ya apa yang harus kita lakukan gitu. Nah itu menarik karena beberapa orang, wah udah kita putus kontrak segala macam. Tapi kalau dari sisi pengembangan, karena di SR itu kan human capital itu kita dasar pemikirannya adalah semua manusia ya, walaupun dia memiliki kontribusi sekecil apapun, itu memiliki peran yang bisa kita optimalkan gitu kan. Nah, salah satunya kalau yang di Deku tadi ya bukan lagi di challenge, tapi mungkin ada satu kesalahan. Jadi bisa aja ketidakmampuan dia itu bukan karena memang dia tidak mampu, tapi mungkin karena kita salah menempatkan. Jadi contoh misalnya seorang sales, pengalamannya dia sales, dia kemampuannya di sales, tapi kemudian kita salah merekrut dia, kita rekrut di finance. Nah kemudian akhirnya apa, dia sudah tidak mampu, kemudian karena nggak mampu dia merasa bahwa wah ini kayaknya udah nggak tepat buat saya, akhirnya dia tidak mau melakukan itu. Nah itu ada treatment bahwa mungkin bisa saja kita lihat lagi apakah kita salah melakukan rekrutmen di awal, karena setiap orang kan punya kontribusi tadi. Itu seburuk-buruknya tim kita itu pasti punya satu peran yang bisa kita optimalkan. Nah salah satunya itu sih. Jadi kita lihat apakah di departemen lain bisa kita optimalkan, kemudian kita bisa lakukan konseling. Ini PR-nya memang agak berat Pak, karena di awalnya sudah ada kekeliruan di awal ya. Nah, tapi itulah hal yang memang harus kita lakukan agar tim kita semua ada di level ke kuadran ketiga ya, star performer gitu kan, yang udah mau udah mampu. Oke Pak Arman, ini kalau kita bicara delegasi dan lain sebagainya mungkin bisa 3 hari 3 malam. Panjang banyak. Luas wawasannya, konsep-konsepnya banyak. Betul. Nah, mungkin untuk kali ini ya pembahasan tentang delegasi kita udah cukupkan dulu di sini. Ya, saya pikir juga kita juga cukup ada wawasan ya dari mengenai RACI tadi yang sampaikan Pak Arman, bagaimana mengimplementasinya, kemudian bagaimana supaya RACI itu bisa berjalan dengan baik, yaitu dengan kita melakukan pemetaan orang-orang di sekitar atau tim kita melalui metode skill wheel. Dan harapan kita semoga podcast kali ini ya bisa memberikan inspirasi dan informasi dan secara ilmu kepada teman-teman Sobat Semanggi dan juga pemirsa di manapun yang menyaksikan ini. Dan ya semoga ini bisa jadi satu hal yang bermanfaat untuk kita semua. Saya cukupkan di sini. Terima kasih waktunya Pak Arman ya, jauh-jauh dari Surabaya, dari Sidoarjo ke Surabaya Pak ya. Mepet Sidoarjo. Ya waktunya, terima kasih, sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih.